Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai ada yang terbangun saat tengah malam. Tak sembarangan orang. Ayo lakukan hal ini. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, ada yang harus Anda lakukan ketika tiba-tiba terbangun dari tidur pada tengah malam. Jangan langsung tidur kembali, sebab Anda akan merugi. Mari simak ini yang Anda harus lakukan saat terbangun di tengah malam. Anda seringkali terbangun saat sedang mimpi di tengah malam atau memasuki dini hari. Jangan langsung tidur kembali. Panjatkanlah doa dan laksanakan sholat saat itu. Rugilah orang yang sudah terbangun dan tidak melakukan amalan doa dan zikir saat itu. Sholat dan doa Anda saat itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, adapun doa dan zikir yang dimaksud pada malam hari ketika tengah tidur, lalu tiba-tiba terjaga dari tidur di tengah malam. Sebenarnya saat itu ada zikir dan doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang terjaga dari tidur pada malam hari, jika ia berdoa maka akan dikabulkan doanya. Dan jika bangun kemudian sholat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah Allah Maha Kuasa atas semua hal. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Lalu dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah,
ampunilah dosaku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain, maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sholat, maka akan diterima sholatnya. Dari riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah, sahih. Imam Ibnu Battal rahimahumullah berkata, bagi orang sampai kepadanya hadis ini, sepantasnya dia berusaha mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya ketika mengamalkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar rahimahumullah berkata, perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang yang telah terbiasa senang dan banyak berzikir kepada Allah, sehingga zikir tersebut menjadi ucapan kebiasaan dirinya sewaktu tidur dan terjaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang demikian sifatnya dengan mengabulkan doanya dan menerima sholatnya. Kitab Fathul Bahri. Keutamaan mengucapkan zikir ini juga berlaku bagi orang yang terjaga di malam hari, kemudian dia mengucapkan zikir ini berulang-ulang sampai dia tertidur. Imam An-Nawawi berkata, orang yang terjaga di malam hari dan ingin tidur lagi setelah dianjurkan baginya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai dia tertidur. Zikir-zikir yang dibaca pada waktu itu banyak sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis di atas dalam kitab Al-Azkar dan Darul Manar. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa peluang dikabulkannya doa dan diterima sholat pada saat setelah mengucapkan zikir ini lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Nah, saudara-saudariku yang mulia, yang dirahmati, yang diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembahasan mengenai jika kita terbangun saat tengah malam adalah orang pilihan, tak sembarangan orang, maka kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.